Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika. Saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Variasi Pengaruh Program Beras Miskin Terhadap Konsumsi Makanan Rumah Tangga yang dibuat oleh Syahril dan Randi Kurniawan. Latar belakangnya. Beras untuk rumah tangga miskin merupakan salah satu program pengentasan kemiskinan di Indonesia yang sudah berlangsung sejak 21 tahun lalu. Namun, pengaruhnya terhadap konsumsi rumah tangga masih menimbulkan perdebatan. Studi ini bertujuan untuk mengkaji adanya variasi pengaruh program Braskin terhadap konsumsi makanan pada berbagai kelompok rumah tangga berdasarkan pengeluaran dengan menggunakan data IFLS tahun 2014. Model estimasi yang digunakan adalah regresi multivariat dengan metode OLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada rumah tangga penerima Raskin, kelompok paling miskin secara relatif mengalokasikan sumber daya lebih banyak untuk konsumsi beras dan makanan pokok dibanding kelompok kurang miskin. Sementara itu, kelompok rumah tangga kurang miskin secara relatif membelanjakan uangnya lebih banyak untuk makanan bernutrisi seperti telur dan susu, daging dan ikan. Namun, proporsi konsumsi rokok dan alkohol juga lebih tinggi pada rumah tangga kurang miskin. Temuan studi ini mendorong perlunya perbaikan sasaran program Braskin karena manfaatnya lebih banyak dinikmati oleh rumah tangga kurang miskin dibanding rumah tangga paling miskin. Metode penelitian. Studi ini menggunakan data yang bersumber dari IFLS. Data IFLS merupakan data rumah tangga dan komunitas yang bersifat longitudinal dan mempresentasikan 83% populasi Indonesia pada tahun 1993. Untuk menghitung perbedaan perilaku konsumsi rumah tangga penerimaan Raskin pada berbagai kelompok pengeluaran, model estimasi yang digunakan adalah regresi multivariat dengan metode OLS. Penggunaan regresi multivariat memungkinkan untuk mengontrol sejumlah faktor lain secara simultan berpengaruh terhadap variabel independen. Variabel dependen terdiri dari proporsi konsumsi dengan beberapa jenis makanan terhadap total konsumsi dengan mengacu pada studi Pangaribawa tahun 2012. Produk makanan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beras, barang kebutuhan pokok, sayuran, telur dan susu, daging dan ikan, dan rokok dan alkohol. Hasil dan pembahasan. Studi ini menggunakan 6.371 rumah tangga penerima Raskin pada tahun 2014. Berdasarkan ringkasan statistik, rata-rata proporsi pengeluaran beras 11,47%, makanan pokok 12,97%, sayuran 5,4%, telur dan susu 3,15%, daging dan ikan 8,32%, rokok dan alkohol 6,57%. Sementara itu, rata-rata proporsi setiap jenis produk makanan terhadap total konsumsi yang dirinci berdasarkan kelompok pengeluaran. Berdasarkan proporsi pengeluaran, beras dan makanan pokok berbanding terbalik dengan tingkat kesejahteraan rumah tangga penerima Raskin. Rata-rata proporsi pengeluaran beras pada kelompok rumah tangga yang paling miskin mencapai 15%, sedangkan pada kelompok yang kurang miskin tidak lebih dari 8%. Begitupun pada proporsi konsumsi makanan pokok. Kelompok yang paling miskin dan kurang miskin masing-masing sebesar 17% dan 9,2%. Sebaliknya, besarnya proporsi pengeluaran makanan yang bernutrisi seperti sayuran, telur dan susu, daging dan ikan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan rumah tangga penerima Raskin. Kesimpulan dan saran. Studi ini bertujuan untuk menganalisis variasi pengaruh Raskin terhadap konsumsi makanan rumah tangga pada berbagai kelompok pengeluaran. Temuan studi ini menunjukkan bahwa rumah tangga yang paling miskin memiliki proporsi pengeluaran yang lebih tinggi untuk konsumsi beras dan makanan pokok dibanding rumah tangga yang kurang miskin. Sebaliknya, rumah tangga yang kurang miskin justru memiliki proporsi pengeluaran yang lebih tinggi untuk konsumsi makanan yang bernutrisi dan rokok dan alkohol dibanding rumah tangga yang paling miskin. Hal ini diduga karena adanya efek substitusi dari bantuan Raskin. Temuan studi ini menunjukkan perlunya pemerintah memperbaiki sasaran program Raskin, yakni memprioritaskan penyaluran ke kelompok paling miskin. Sumber daya untuk pengentasan kemiskinan memang sewajarnya lebih banyak dialokasikan untuk kelompok paling miskin, karena mereka yang paling menderita dan paling membutuhkan bantuan pemerintah. Dengan perbaikan sasaran pada program Raskin dan program pengentasan kemiskinan lainnya, taraf hidup rumah tangga yang paling miskin diharapkan dapat meningkat lebih cepat, sehingga mereka mampu terbebas dari kemiskinan. Untuk itu diperlukan studi lanjutan untuk mengkaji mekanisme penyaluran program Braskin yang lebih tepat sasaran.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.